bisa dipimpin doa. Oh, gitu ya. Sebelum acara kita mulai di live ini dan live streaming YouTube, moga-moga semuanya lancar sampai selesai acaranya. Doa mulai. Linknya Dimas. Iya, Dimas sampai 3 ya. Oh, sudah. Coba dulu. Action sudah mulai. Selamat pagi sahabat sehat semua, apa kabar? Saya harap sahabat sehat dimanapun Anda berada saat ini sehat, bahagia, dan tidak kurang suatu apapun. Pagi hari ini saya Dr. Fitra Kolbina, Dokter Umum RSUD Tidar Kota Magelang, senang sekali kembali menyapa Anda dalam Binar, bincang seputar kesehatan dan kebugaran. Nah, topik kita kali ini sahabat sehat adalah topik yang sangat menarik karena ramai sekali diperbincangkan, yaitu kasus gagal ginjal akut misterius pada anak. Oleh karena itu, telah hadir narasumber-narasumber hebat di tengah-tengah kita semua. Yang pertama yaitu Dr. Woro Triaksiwi Wulansari, Magister Sains Spesialis Anak. Beliau adalah salah satu dokter spesialis anak yang juga menjabat sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Tidar Kota Magelang. Yang kedua, Ibu Fani Shita Pramudiastuti, Magister Sains Apoteker. Beliau adalah Kepala Instalasi Farmasi RSUD Tidar Kota Magelang. Selamat pagi, narasumber Dr. Woro, Bu Fani, apa kabar, dokter? Alhamdulillah. Baik, selama 1 jam ke depan, sahabat sehat, kami akan mengupas kasus gagal ginjal akut anak yang saat ini jumlahnya kian meningkat di sejumlah daerah. Kemenkes sendiri mencatat sampai dengan hari ini, tanggal 2 November 2022, kasus ini setidaknya terjadi 269 kasus di 27 provinsi, dengan kematian anak sudah mencapai 157, artinya sudah lebih dari 50%. Nah, meskipun saat ini, hingga detik ini belum ada kasus gagal ginjal akut anak yang terkonfirmasi terjadi di Kota Magelang, khususnya di RSUD Tidar Kota Magelang, namun hal ini cukup membuat khawatir ya, Dokter, Bu Fani, karena jumlah kematian anak akibat gagal ginjal akut di Indonesia ini jumlahnya jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah angka kematian anak yang terjadi di Gambia beberapa bulan yang lalu. Baik, langsung saja mari kita mulai. Untuk materi presentasi dari narasumber bisa disaksikan di sebelah sini ya. Oke, monggo Dr. Woro untuk mempresentasikan materi mengenai gagal ginjal akut pada anak. Terima kasih Dr. Fitra. Kita mulai IKI Live ini dengan materi yang pertama, waspada boleh panik jangan. Ya, kita karena ini lagi banyak kasus secara nasional diberitakan dan membuat kehebohan ibu-ibu. Nah, ibu-ibu banyak yang japri, WA, konsul, obat yang kemarin saya minum gimana, obat kemarin yang diminumkan anak saya bagaimana, kalau anak saya sakit terus kemana. Nah, ini kita mengenal dan banyak yang tanya apa atau gagal ginjal akut kok tiba-tiba jadi heboh gitu. Nah, ini kita sedikit refreshing aja. Kurang nyaman ya ono karet-karet iki. Kurang keras suaranya ya? Iya, kurang keras. Nggak bisa sorry. Oh ya, oh. Oke. Latar belakangnya kenapa muncul gagal ginjal akut? Ini awalnya adalah akut kidney injury. Jadi gangguan ginjal akut, yaitu terjadinya gagalnya fungsi dari ginjal. Fungsi ginjal adalah memfiltrasi dari darah kita yang harus dibuang, saat-saat yang dibuang dalam air kencing. Nah, ini kalau secara definisi penurunan cepat atau tiba-tiba, karena akut ya, akut itu cepat atau tiba-tiba,
pada fungsi ginjal, peningkatan konsentrasi kreatinin serum dan azotemia, dan penurunan sampai tidak ada sama sekali produksi urin. Jadi karena memang ginjal ini fungsinya untuk menyaring darah dan produksinya adalah urin, kalau ada gangguan di urinnya, kita harus curiga adanya gangguan ginjal atau akut kidney injury. Kalau di dunia kan cukup sedikit, 0,5 sampai 6. Nah, pada bulan Agustus, September, Oktober ini kok ada tren meningkat yang cukup tinggi. Nah, ini menjadikan perhatian para dokter-dokter anak maupun dari Kemenkes. Apa toh gagal ginjal itu? Biasanya gagal ginjal itu diawali oleh infeksi. Jadi mungkin anaknya punya demam, kemudian infeksi tergantung oleh anak itu imunitasnya, lingkungannya yang tidak higienis. Nah, nanti akan menjadikan komplikasi di gagal ginjal ini. Nah, September 2027 ini terdapat 74 kasus kidney injury yang progresif atipikal. Jadi ada peningkatan. Jadi kemudian dicari penyebabnya apa. Sedangkan kita kan lagi pandemi dari COVID. Kita curiga, apakah ke arah sana gitu. Sudah ternyata memang ada yang gagal ginjal disebabkan kalau COVID itu setengah sampai 33,9%. Tetapi pada pasien ini sudah diterapi dengan sesuai dengan COVID, tata laksana COVID kok tidak membaik. Nah, akhirnya para dokter dan Kemenkes meneliti penyebabnya apa. Sehingga ditemukan adanya gangguan ginjal akut progresif atipikal ini. Nah, dengan ditemukannya toksik dari gagal ginjal akut ini, karena semua penyakit virus sudah diteliti kok tidak mengarah sana, ternyata ditemukan adanya zat toksik yang telah diminum oleh para pasien yang gagal ginjal. Jadi Kemenkes sudah memberikan surat keputusan Direktur Jenderal Dirjen Pelayanan dari Kemenkes itu tentang tata laksana dan manajemen klinis dari gangguan ginjal akut atipikal ini dengan kriteria anak 0 sampai 18 tahun, ini mayoritasnya di bawah 5 tahun. Kemudian memiliki demam atau riwayat demam atau gejala infeksi sebelumnya. Jadi namanya akut biasanya di bawah 14 hari. Kemudian didiagnosa gangguan ginjal akut yang belum diketahui etiologinya. Jadi prerenal, renal maupun postrenal. Renal itu ginjal, jadi ada gangguan di sebelum ginjalnya atau gangguan ginjalnya atau sudah ginjalnya. Nah, itu tidak ada. Ternyata diteliti tidak ada gangguan prerenal, renal maupun postrenal oleh dokter yang merawat. Kemudian tidak ada kelainan pada ginjal sebelumnya. Jadi anaknya baik-baik aja. Tidak ada kelainan ginjal. Tiba-tiba gagal ginjal. Nah, ini masuk di dalam definisi gagal ginjal akut progresif atipikal. Kemudian didapatkan tanda hiperinflamasi dan hiperkoagulasi. Ini dengan laboratorium. Ini kasus-kasus yang ada di Indonesia gagal ginjal atipikal progresif atipikal ini 269. di gambar terlihat epidemiologinya, tempat-tempat insidensinya gitu. Ini data per 26 Oktober. Nah, yang ini presentasi yang terjadi, ada yang membaik, ada yang sembuh, ada yang meninggal. Ternyata angka kematiannya cukup tinggi. Nah, ini trennya dari awal. Ini terlihat bahwa bulan September, Oktober sampai sebelum datangnya antidotumnya masih sangat tinggi. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, penyebab akut kidney injury itu ada yang prerenal, ada yang renal, ada yang postrenal. Bisa dibaca. Jadi kalau prerenal itu ada gangguan infeksi sebelumnya, ada diare, ada sepsis. Kalau yang renal ada gangguan di dalam ginjalnya. Kalau postrenal ada gangguan setelah penyaringan di ginjalnya, seperti yang disebutkan di atas. Nah, ini ternyata setelah ditemukan zat toksik ini, ternyata ditemukan 4 zat toksik yang ada di sirup yang diminum oleh anak-anak yang mengalami gagal ginjal itu, propylen glikol, polyethylene glikol, sorbitol, dan glycerin. Ini stadium dari intoksikasi. Kelihatan.
Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ya, ini saya buka di sini. Jadi ada stadium intoksikasi. Jadi kalau itu bisa dilihat di sana. Kalau misalnya dia minum zat toksiknya dari beberapa jam, nanti ada gangguan kesadaran, ada gastritis atau muntah. Kalau minumnya lebih dari 4 sampai 12 jam, bisa kejang, bisa koma, ada gangguan irama jantung. Nah, kalau dia minumnya sampai berhari-hari atau berminggu, ini bisa menyebabkan neuropati, edem cerebral, Parkinson, kelumpuhan, gastroparesis, hipotensi. Nah, atau kalau kemudian terakhirnya akan menyebabkan kegagalan ginjal karena ada gagal ginjal akut, depresi susunan saraf pusat. Seperti stadium itu ya, saya percepat ya. Ini nanti waktunya habis. Nah, ini kalau intoksikasi bisa dilihat kriteria inklusinya, anuria atau oliguri, penurunan laju filtrasi glomerulus yang mendadak, kemudian didapatkan kecurigaan intoksikasi, ditambah adanya gambaran laboratorium sebagaimana tercantum di kriteria diagnosis yang di atas tadi. Nah, yang gagal ginjal intoksikasi yang eksklusi jika ada tanda dehidrasi atau kehilangan cairan tubuh karena gejala gastrointestinal. Jadi bukan karena toksik, ini karena dehidrasi. Ada kelainan ginjal, ini juga dikeluarkan. Ada sindrom hemolitik uremik, penyakit kronik, ginjal karena DM dan sebagainya. Jadi kalau memang curiga ada anori atau oligori, mungkin keluarga atau orang tua pasien segera ke dokter untuk memastikan ini ke arah gagal ginjal karena toksik atau karena memang ada perjalanan penyakit disebabkan non-toksik. Nah, jadi misalnya gejalanya ini nih, awalnya dia ada gejala prodromal dulu 14 hari. Ternyata ada riwayat pengobatan mengandung kecurigaan obat-obat yang mengandung 4 zat di atas, terus mulai muncul gejala kencing, mulai berkurang, perubahan kesadaran dan perilaku. Nah, kemudian curiga ke arah gagal ginjal progresif atipikal ini kalau dia muncul gejala oliguri, anuri, peningkatan urium dan kreatinin dengan laboratorium, penurunan kesadaran dan dilanjutkan. Nah, ini untuk tadi ini sama dengan kriteria yang tadi ya. Oke. Ini juga sama diagnosis gangguan ginjal tadi ada penurunan kesadaran, cenderung mengantuk, ada tanda dehidrasi juga, terus ada pembengkakan pada mata, tensinya juga cenderung lebih hipertensi pada anak dengan gagal ginjal yang atipikal. Nah, ini kalau yang ke arah disebabkan karena COVID, jadi multi system inflammatory in children. Jadi diperiksa ini mengarah ke yang atipikal, toksik atau karena ke arah multi system inflammatory in children. Nah, ini tata laksananya seperti gagal ginjal pada umumnya. Jadi di tata laksana seperti itu sampai kalau memang dibutuhkan sampai hemodialisa. Ini juga ada kriterianya, tahap-tahapnya dari gagal ginjalnya bisa dibaca nanti. Kemudian gimana sih cara kalau kita curiga ke arah gagal ginjal atipikal diapain di rumah sakit? Nah, ini tata laksana di rumah sakit. Yang pertama tentu stabilisasi airway, breathing dan sirkulasi. Kemudian lakukan pemeriksaan darah lengkap, PIN, pencitraan USG dan ureum kreatinin. Kemudian dilakukan retriksi cairan pada anuria diberikan sesuai dengan insensible water loss-nya. Kemudian diberikan terapinya medikamentosa bisa sampai intravena immunoglobulin, bisa metilprednisolon, antikoagulan, dan kalau diperlukan hemodialisa untuk anak-anak dan rawat picu di intensive care. Nah, oke, sama dengan yang tadi. Nah, ini untuk pelaporan surveillance-nya. Jadi darahnya kita kirimkan ke Kemenkes di bagian laboratorium dan kita laporkan ke Dinas Kesehatan. Ini dari BPOM,
seperti disebutkan tadi 4 zat-zat tersebut yang berbahaya untuk ginjal anak, dan yang diperbolehkan masih bisa sirup kering. Jadi sirup kering itu kan sirup dan ditambahnya kan pelarutnya air, jadi bukan pelarut dari pabrikan. Ini daftar obat, ini juga teman-teman semua bisa mengeklik linknya, atau mungkin setiap hari BPOM akan sama Kemenkes akan memberikan update sirup-sirup yang bebas dari 4 zat toksik di atas. Nah ini alhamdulillah kita sudah dapat antidotumnya, ketemu penyebabnya, akhirnya kita dapat antidotumnya ya fomepizol. Ini dapat bantuan dari Jepang maupun dari Australia, tapi yang baru datang baru Jepang ya. Nah itu nanti akan didistribusikan ke rumah sakit rujukan, dan untuk sementara ini belum ada pasien yang di Kota Magelang yang ke arah kecurigaannya ke arah toksik, jadi belum ada tindakan rujukan ke rumah sakit rujukan. Nah ini jadi untuk pencegahan bagi masyarakat, ini kewaspadaannya untuk orang tua atau ibu-ibu yang galau ini sekarang lebih intens lagi untuk melihat anak-anaknya itu urinnya bagaimana, pipisnya bagaimana, BAK-nya secara rutin memang paling bagus adalah 4-6 jam sekali buang air kecil. Kalau lebih dari 6 jam kita curiganya nanti ada acute kidney injury, ke arah ada gangguan di ginjalnya. Terus lebih berhati-hati lagi untuk pemberian obat. Jadi lebih baik ke tenaga kesehatan atau ke fasilitas kesehatan untuk pemberian obat pada anak, terutama anak yang di bawah 5 tahun. Itu kan kebanyakan sirup ya. Jadi harus lebih teliti lagi sirup-sirup mana yang sudah diperbolehkan atau diizinkan oleh Kemenkes maupun BPOM. Nah, untuk sementara kalau memang tidak ada sirup yang sesuai dengan indikasi pada anak, ya biasanya fasilitas kesehatan atau dokter-dokter itu akan memberikan razia supaya untuk menghindarkan dari kemungkinan zat-zat toksik. Saya kira itu untuk fasilitas pelayanan, kewaspadaannya untuk orang tua dan maupun dari nakes, dan pelaporan ke dinas kesehatan, dan untuk nakes juga dokter-dokter bijak meresepkan, dan untuk bagian farmasi nanti sama Bu Fani tentu bijak dalam penyediaan sirup-sirup atau obat-obat yang aman untuk pasien. Untuk prognosisnya memang kemarin sudah banyak yang mortalitasnya tinggi, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai turun. Jadi update terakhir untuk kematiannya kayaknya sudah turun ya. Insidensi karena adanya kewaspadaan yang disebabkan karena tidak membebaskan pemberian obat sirup, juga insidensi penambahannya juga turun cepat. Saya kira dari saya tentang gagal ginjal akut atipikal, progresif atipikal cukup sekian. Mungkin kalau ada diskusi nanti bisa dilanjutkan kalau ada pertanyaan. Terima kasih Dr. Roro atas pemaparan materinya. Nah, ini sedikit saya rangkum sedikit ya sahabat sehat. Jadi sebenarnya tren angka kematian anak akibat kasus gagal ginjal akut ini sudah ada bahkan sebelum lonjakan kasus ini terjadi, ya dokter ya. Ya. Jadi sebelum Agustus tuh memang sudah ada kematian anak akibat kasus gagal ginjal akut, namun mungkin angkanya kecil. Nah, kemudian bulan Agustus September itu terjadi lonjakan kasus, yang mana dari Kementerian Kesehatan kita sendiri itu mulai melakukan penyelidikan mengapa lonjakan kasus ini terjadi. Nah, disusul dengan pernyataan WHO kemarin tanggal 5 Oktober 2022 di mana WHO merilis bahwa ada 28 kematian anak di Gambia yang terjadi akibat paparan sirup yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol yang berlebihan. Nah, ini kemudian memancing Kemenkes serta BPOM untuk kemudian menyelidiki apakah kasus gagal ginjal akut yang melonjak ini terjadi akibat zat kimia. Nah, ini mumpung ada ahli farmasinya ya, langsung saja kita tanyakan apa sih sebenarnya etilen glikol, kemudian dietilen glikol, terus kemudian obat-obat sirup apakah sekarang sudah aman untuk dikonsumsi ya. Mari kita mulai dengan Ibu Fani. Monggo Bu Fani untuk memaparkan materi mengenai obat-obat. Terima kasih Dr. Fitra.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Vanisita Pramudiastuti, Magister Sains Apoteker. Saya adalah apoteker di instalasi farmasi RSUD Tidar Kota Magelang. Pada kesempatan pagi hari ini, perkenankan saya untuk menambahkan materi ya dari segi penggunaan obat untuk di instalasi farmasi RSUD Tidar Kota Magelang. Baik sahabat RSUD Tidar Kota Magelang, pada kesempatan pagi hari ini mohon izin saya kembali menerangkan tentang etilen glikol, zat yang memang baru ngehits karena banyak diperbincangkan, karena banyak sediaan sirup yang ditarik oleh Balai POM dan Kemenkes karena adanya cemaran dari etilen glikol. Jadi etilen glikol itu sebenarnya adalah suatu pelarut yang pertama kali ditemukan dan digunakan di Perancis pada awal abad pertengahan abad 19. Nah, kemudian etilen glikol itu sebenarnya adalah suatu pelarut yang biasanya digunakan di industri seperti industri pendingin ya. Nah, itu sebagai zat anti beku. Kemudian ada juga untuk di etilen glikol itu merupakan suatu pelarut yang dia sifatnya lebih bagus daripada etilen glikol. Untuk di etilen glikol sendiri, itu biasanya digunakan di industri, seperti contohnya untuk industri pembuatan rokok, pembuatan tinta, lem, dan sebagainya. Nah, mungkin ada beberapa produk farmasi yang masih menggunakan di etilen glikol ini sebagai pelarut. Seperti contohnya di negara Gambia ya, sehingga mengakibatkan gagal ginjal akut pada anak-anak. Masalah etilen glikol atau kita singkat dengan EG dan dietilen glikol atau kita singkat dengan DEG dalam sejarah itu ternyata sudah tercatat sejak ratusan tahun yang lalu, di mana tahun 1932 di Amerika itu terjadi keracunan karena adanya sediaan dietilen glikol pada eliksir sulfanilamid. Hal ini juga mengakibatkan kasus keracunan, dan kemudian ada juga tahun 1969 di mana di Cape Town atau Afrika Selatan itu ada kasus kematian anak-anak karena penggunaan dietilen glikol sebagai pelarut pada zat sedatif. Untuk tahun 2022 ini itu di Gambia ada kematian anak juga karena ada beberapa industri farmasi di Gambia yang menggunakan dietilen glikol sebagai zat pelarut bagi sirup paracetamol, sehingga apabila dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan tentunya bisa mengakibatkan gagal ginjal. Kita masuk ke gliserol, ini juga merupakan salah satu pelarut ya. Gliserol adalah suatu pelarut yang dia itu sebenarnya legal digunakan sebagai pelarut dalam sediaan sirup. Tetapi di sini kandungan gliserol itu biasanya mempunyai tingkat kemurnian yang berbeda-beda. Untuk sediaan gliserol yang dia itu untuk pharmaceutical grade atau pembuatan obat, itu memang kadar kemurniannya diharapkan bisa 99%. Tetapi kalau kurang dari itu kemungkinan besar maka terjadi banyak cemaran. Dari Farmakope Amerika itu mensyaratkan apabila ada cemaran etilen glikol dan dietilen glikol di sediaan gliserol sebagai pelarut, maka kadarnya itu tidak boleh lebih dari 0,1%. Nah, selama ini sebenarnya untuk kandungan etilen glikol dan dietilen glikol itu sudah dilarang peredarannya di Indonesia sebagai bahan pelarut gitu ya di bahan obat. Beda kalau di industri itu masih diperbolehkan, misal untuk pembuatan tadi ya, misal untuk pembuatan lem, kemudian tinta, rokok. Tetapi untuk bahan baku etilen glikol dan dietilen glikol sebagai pelarut dalam obat itu dilarang oleh Balai POM. Tapi mengapa masih ada kandungan etilen glikol dan dietilen glikol dalam sediaan sirup di Indonesia? Jadi ceritanya itu tadi kembali pada pelarut yang digunakan. Ada beberapa industri farmasi menggunakan pelarut seperti contohnya propilen glikol, polietilen glikol, kemudian sorbitol dan gliserin.
Ini apabila memang sediaan pelarut tersebut kemurniannya tinggi, maka cemarannya hanya sedikit dan bisa masuk dalam pharmaceutical grade. Tetapi kalau semisal kualitasnya kurang baik, tingkat kemurniannya kurang dari 90, maka kemungkinan besar akan terjadi atau akan mengandung beberapa cemaran, contohnya etilen glikol dan dietilen glikol. Jadi di sini garis bawahnya adalah polyethylene glikol, propylene glikol, sorbitol, dan juga gliserol. Itu sebenarnya adalah zat pelarut yang diizinkan oleh Balai POM terkandung dalam sirup, tetapi dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Untuk toksisitas dari etilen glikol mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Woro. Saya hanya menambahkan, ya Dokter. Jadi di sini etilen glikol dan dietilen glikol itu dia sebenarnya toksisitasnya itu rendah. Tetapi pada saat masuk dan dikonsumsi dalam tubuh, kemudian dimetabolisme oleh hati menjadi metabolit-metabolit dan hasil metabolismenya itu 4 kali lebih toksik daripada senyawa asalnya. Nah, kemudian metabolit toksik ini nanti bisa menyebabkan depresi saraf pusat, kemudian juga kardiopulmoner dan juga gagal ginjal. Hal ini mengakibatkan mungkin banyak sirup di Indonesia ditarik dan dilarang peredarannya sementara oleh Balai POM dan Kemenkes. Nah, per tanggal 27 Oktober 2022, maka Balai POM memberikan press release tentang sediaan sirup yang tidak mengandung propylen glikol, polyethylene glikol, sorbitol, dan gliserin. Diharapkan apabila dalam proses pendaftarannya itu propylen glikol, polyethylene glikol, sorbitol, dan gliserin tidak digunakan sebagai pelarut, maka kemudian cemaran dari etilen glikol dan dietilen glikol itu tidak ada. Sehingga dari Balai POM itu memberikan info bahwa untuk 198 sirup yang tidak mengandung polyethylene glikol, kemudian propylen glikol, sorbitol, dan gliserin itu aman dan boleh digunakan sesuai dengan aturan pakai. Kemudian dari Kemenkes juga memberikan surat edaran tentang petunjuk penggunaan obat sediaan cair atau sirup pada anak dalam rangka pencegahan kasus gagal ginjal akut. Ini ya, ada 198 sirup yang memang sudah dirilis aman karena versi dari Balai POM itu tidak mengandung propylen glikol, polyethylene glikol, dan sorbitol serta gliserin. Nah, ini ada pengumuman yang terbaru per tanggal 31 Oktober 2022, di mana dari hasil uji sampling Balai POM terhadap 102 sirup yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan, ternyata ada 3 sirup yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol dalam jumlah melebihi ambang batas. Yang pertama adalah fluorin DMP, itu adalah produk sirup dari pabrikan PT Yarindo. Dia itu mengandung etilen glikol dan dietilen glikol beberapa kali lipat dari ambang batas. Kemudian yang kedua adalah Unibaby, batuk dan demam, itu juga ditarik dari peredaran karena dia mengandung dietilen glikol melebihi ambang batas. Yang terakhir adalah paracetamol sirup Avifarma. Nah, ini juga mengandung etilen glikol melebihi ambang batas. Nah, karena ketiganya itu mengandung suatu sediaan cemaran yang melebihi ambang batas, maka kemudian ditarik dan dilarang beredar di Indonesia. Begitu juga semisal untuk semua produk sirup dari PT Avifarma juga di-hold, tidak boleh untuk beredar di semua sarana pelayanan. Bagaimana jika anak-anak kita itu sudah terlanjur mendapatkan atau mengkonsumsi sirup yang memang sudah mengandung cemaran lebih dari ambang batas? Yang pertama adalah hentikan pemberian obat sirup yang mengandung cemaran EG dan DEG melebihi batas normal. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk selalu memantau kesehatan anak kita.
Kemudian yang ketiga, itu apabila anak memang masih membutuhkan obat tersebut, maka kita bisa memberikan obat sirup yang sesuai dengan daftar dari Kemenkes atau Balai POM, yaitu kita bisa memilih dan melihat ya, mana aja sirup yang memang diperbolehkan oleh Balai POM dan Kemenkes. Kemudian jangan lupa apabila memang ada perubahan atau mungkin penurunan kondisi kesehatan, jangan lupa membawa anak kita ke dokter anak. Nah, untuk antidotum etilen glikol itu ada fomepizol injeksi. Dia itu mungkin tadi sudah disampaikan oleh Dr. Woro, kita dapat dari Jepang yang sudah dapat deh. Cara kerjanya fomepizol injeksi yaitu dia menghambat suatu enzim alkohol dehidrogenase, di mana enzim tersebut itu dia membantu proses metabolisme etilen glikol menjadi metabolit yang toksik. Oleh karena itu, apabila enzim alkohol dehidrogenasenya itu dihambat, harapannya maka kemudian metabolit yang toksik itu bisa berkurang dalam kadar dalam tubuh anak tersebut. Nah, ini bagaimana sediaan sirup di instalasi farmasi RSUD Tidar. Apakah aman untuk digunakan? Yang pertama, kami selaku instalasi yang bernaung dalam Kemenkes dan juga Dinkes itu berkomitmen untuk memberikan obat yang aman dan berkualitas kepada pasien RSUD Tidar Kota Magelang. Kemudian yang kedua, begitu ada press release dari Balai POM dan Kemenkes tentang sediaan obat yang sudah aman, sirup yang aman, maka kemudian kami menyesuaikan dengan membeli dan mengadakan obat-obat sirup yang sesuai dengan daftar dari Kemenkes. Kemudian untuk obat-obat sirup yang mungkin masih banyak tersedia di RSUD Tidar, tetapi memang belum termasuk dalam list Balai POM, maka kami mengkarantina dan juga menarik obat-obat sirup tersebut sehingga tidak kami edarkan ke masyarakat. Kemudian ada sekitar kurang lebih 20 sediaan sirup yang ada di instalasi farmasi, di mana produk tersebut, sirup tersebut sudah masuk dalam list Balai POM dan Kemenkes. Bila mana belum ada sediaan sirup yang sesuai dengan list Balai POM, maka mau tidak mau kami meracik obat tersebut menjadi puyer untuk diberikan kepada anak-anak. Selain itu, untuk pasien, ketika kami sudah memberikan obat kepada pasien, maka kami melakukan monitoring obat. Untuk pasien rawat jalan itu bisa melalui program Halo Apoteker, sedangkan untuk pasien rawat inap itu kami memonitor lewat apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang bertugas di bangsal rawat inap. Jadi untuk monitoring pasien rawat jalan bisa melalui program Halo Apoteker ya. Di situ kami sediakan untuk kolom chat, semisal ada pasien yang memang setelah mendapatkan obat di poliklinik itu mungkin ada masalah atau mungkin ada pertanyaan, maka kami bisa memberikan jawaban lewat program Halo Apoteker. Nanti bisa chat WhatsApp ke nomor ini ya, 0857 9222 5100. Ini adalah chat WhatsApp ke program Halo Apoteker. Kemudian untuk pasien dirawat inap itu kami monitoring obat lewat apoteker dan juga tenaga teknis kefarmasian yang tersebar di bangsal rawat inap. Pada kesempatan kali ini, saya selaku apoteker RSUD Tidar mengajak Bapak Ibu sekalian, sahabat RSUD Tidar Kota Magelang, untuk menjadi konsumen yang cerdas dalam mengkonsumsi obat. Yang pertama, kita dalam mendapatkan atau membeli obat sebaiknya maka di apotek, kemudian di toko obat berizin, ataupun dari instalasi farmasi rumah sakit. Kemudian yang kedua, itu kalau membeli obat online itu sebaiknya di sarana apotek yang memang sudah terdaftar sebagai PSEF atau penyelenggara sistem elektronik farmasi.
kita tidak bisa beli kemudian serta-merta langsung di Shopee, kita tidak tahu bagaimana keamanan dan kualitas dari obat-obat tersebut, gitu ya. Kemudian yang ketiga, terapkan cek klik, yaitu cek kemasan, kemudian label, kemudian kita juga harus melihat izin edar, dan juga jangan lupa untuk melihat tanggal kadaluarsa dari obat tersebut sebelum menggunakan dan mengkonsumsi obat-obat tersebut. Kemudian jangan lupa pakailah obat sesuai resep dokter, sesuai anjuran dokter, dan juga jangan lupa untuk selalu melihat etiket dan juga label atau brosur obat yang tersedia dalam kemasan obat sehingga kita bisa menggunakan obat dengan tepat. Terima kasih, mungkin materi ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Monggo, Dokter. Nah, terima kasih Bu Fani atas pemaparan materinya. Sahabat sehat, pemaparan materi dari Bu Fani tadi tentu menjadi kabar yang bahagia ya untuk kita semua, karena tadi sudah disebutkan ada 198 sirup yang dinyatakan aman oleh Kemenkes dan juga BPOM. Nah, 198 sirup ini mungkin bisa diakses oleh sahabat sehat semua melalui channel YouTube Kemenkes dan BPOM, terus kemudian melalui website www.pom.go.id. Nah, RSUD Tidar Kota Magelang juga sudah melakukan cross-check ya terhadap 198 obat sirup tersebut, sehingga aman untuk pasien-pasien kami dan juga sahabat-sahabat yang ingin melakukan konsultasi kesehatan di RSUD Tidar Kota Magelang. Nah, ini kemudian saya ingin bertanya nih Bu, mungkin dari saya sendiri ya Bu ya. Karena ada beberapa obat sirup yang dilarang untuk beredar, ini kan kemudian ini kan akan memancing pertanyaan berikutnya. Boleh nggak semua sediaan tablet itu dipuyer untuk anak? Karena pasti ada beberapa ibu yang mungkin yang belum mengetahui 198 obat sirup ini ya. Itu mungkin bertanya gitu, kalau obatnya dipuyer semua boleh nggak Dok? Nah seperti itu. Monggo Bu. Terima kasih pertanyaannya. Ada beberapa sediaan yang memang tidak bisa dipuyer ya. Contohnya adalah asam valproat, itu memang tidak bisa kita puyer dan kemudian kita bagi karena dia adalah sediaan tablet lepas lambat. Ya. Jadi memang ada beberapa sediaan tablet lepas lambat yang memang tidak bisa digerus dan kemudian dibagi. Ya. Tentunya bagi para nakes yang istilahnya mau mengetahui interaksi atau mungkin bagaimana karakteristik dari obat, mungkin bisa konsultasi kepada kami, apoteker RSUD Tidar, misal obat A dan B bisa digerus atau tidak, inkompatibilitas atau tidak, itu monggo bisa menghubungi kami, apoteker RSUD Tidar. Ya. Jadi tidak semua ya sahabat sehat, serta-merta semua obat puyer itu kita resepkan kepada anak, tetap melihat tadi ya, sediaannya, apakah lepas lambat ya, dan lain-lainnya itu. Nah kemudian untuk ibu-ibu nih, misal yang prefer obat puyer untuk anak, itu apakah obat puyer itu bisa ditambahkan pemanis alami seperti madu? Kalau dalam obat biasanya kan kita mengenal sakarum laktis ya, nah, itu bagaimana Bu Fani? Ya betul sekali. Jadi pada anak-anak yang memang agak sukar untuk meminum obat puyer, karena obat puyer itu biasanya bersifat pahit ya, yaitu bisa kita menambahkan madu sebagai pemanis alami untuk bayi yang lebih dari 1 tahun ya tentunya. Kalau bayi yang kurang dari 1 tahun kita tidak boleh menggunakan madu sebagai pemanis. Kemudian juga bisa ditambahkan laktosa, ya, seperti itu Dokter. Nah, alhamdulillah ini tidak menjadi hambatan ya untuk sahabat sehat semua. Mau sirup ya, pastikan sirupnya terdaftar di 198 obat sirup, atau misal mau puyer itu ibu-ibu semua orang tua di rumah itu bisa menambahkan madu maupun laktosa, di mana tentunya madu bisa diberikan untuk anak dengan usia lebih dari 1 tahun. Nah, kalau untuk nakesnya sendiri Bu, ini kan ada, kalau untuk kita mau bikin sediaan pulveras itu kan ada istilah polifarmaka ya Bu ya. Itu gimana Bu? Bagaimana sebaiknya obat tablet itu diresepkan dan bagaimana untuk mencegah itu terjadi? Iya, mungkin di awal kuliah itu para dokter sudah belajar tentang sediaan peracikan obat ya. Dulu itu kalau di kami di farmasi itu kami belajar tentang ilmu meracik resep. Jadi di situ itu memang sudah ada komposisi
komposisi dasar. Jadi semisal obat batuk itu isinya apa aja, ekstrak tini dan sebagainya itu. Di dalam panduan itu maka untuk berbagai racikan obat yang terkandung dalam buku itu insya Allah sudah aman ya, tidak berinteraksi satu sama lain. Tapi mungkin untuk lebih jelasnya memang lebih ditanyakan ke apotekernya, semisal ada kesulitan atau mungkin ada pertanyaan semisal obat A dan obat B diracik bersamaan menimbulkan interaksi atau tidak, itu monggo nanti ditanyakan aja. Karena nanti itu bersifat subjektif ya dok, mungkin dari dokter anak mungkin pengen meracik obat A dan B, kemudian dari dokter misalnya THT tapi ada pasien yang masih anak-anak mungkin meresepkan obat C dan D gitu kan, masing-masing ya. Jadi tetap ya untuk para nakes, jika ingin memberikan sediaan dalam bentuk pulveres, tetap kita konsultasikan terlebih dahulu dengan apoteker. Nah, ini saya menerima beberapa pertanyaan nih Bu, dari yang pertama dari Ibu Andin Ambar, itu mohon info obat sirup apa saja untuk anak batuk berdahak yang aman. Oh iya, kalau sesuai dengan press release dari Kemenkes, untuk obat batuk berdahak yang aman mungkin bisa menggunakan, kalau di instalasi farmasi RSUD Tidar kita ada glisen ekspektoran sirup, kemudian juga bufagan ekspektoran sirup ya, itu kandungannya adalah salbutamol dan juga guaiaphenisin itu dong. Untuk yang selanjutnya mungkin periksa ke dokter anak aja. Betul. Nah, gitu ya Bu Andin Ambar ya. Jadi ada, kalau dari RSUD Kota Magelang kami ada sediaan glisen maupun Mufabe. Iya, glisen ekspektoran yang kami ready. Ya, betul. Nah, kemudian untuk Dokter Woro, ini kan kalau kita berbicara mengenai tata laksana pengobatan, pasti kita tidak jauh-jauh dari yang namanya mencegah. Ini bagaimana nih Dokter Woro, apakah ada tips untuk gimana kita menjaga kesehatan ginjal anak? Terima kasih atas pertanyaannya. Memang sangat penting sekali karena ginjal itu kan cuma dua ya. Kalau ada gangguan di ginjal pasti sangat mempengaruhi oleh kesehatan anak tersebut. Nah, bagaimana sih kita menjaga kesehatan ginjal? Ginjal itu kan alat untuk menyaring zat-zat yang tidak dibutuhkan untuk dibuang, menjadikan dalam kandungan-kandungan zat itu dikeluarkan lewat urin. Nah, supaya penyaringnya kita sehat, tentu yang disaring juga harus yang bagus. Jadi kita tidak boleh kurang cairan. Yang pertama kan kurang cairan ya. Jadi harus minumnya cukup untuk anak-anak. Kemudian yang kedua, tidak boleh kehilangan cairan. Jadi yang disaring oleh ginjalnya tidak boleh. Artinya tidak boleh dehidrasi. Misalnya kalau dia ada diare atau ada muntah, itu harus diganti oleh cairan pengganti cairannya sehingga tidak jatuh ke dehidrasi. Kalau anak ada ginjal ada tubuh ada dehidrasi, ginjalnya juga nanti akan terganggu fungsinya. Terus kemudian tidak boleh makan atau minuman yang berbahaya toksik seperti itu tadi, sehingga ginjalnya fungsinya juga akan berubah. Seperti kalau ini kan riwayatnya karena minum sirup yang mengandung zat toksik secara tidak sengaja terminum dalam sirup itu, terus nah itu menyebabkan ginjalnya tidak bisa berfungsi kalau ada zat yang mengganggu fungsi ginjal. Juga makanan-makanan, nah untuk anak-anak ya harus pilih makanan yang sehat, yang higienis. Supaya apa? Supaya penyaring ginjalnya itu juga akan tidak bekerja secara berat dan akhirnya terganggu fungsi ginjalnya. Terus itu yang pertama. Jadi ada namanya prerenal ya, kesehatan untuk renalnya. Nah, sekarang ginjalnya fungsinya bagaimana? Dia kan ginjal harus mengeluarkan urin paling tidak 4 sampai 6 kali. Jadi untuk menjaga kesehatan ginjal, orang tua harus mengecek frekuensi BAK-nya dari anak-anaknya. Harus dicek. Kalau enggak ya paling enggak ya 4 jam, terutama di awal-awal anak-anak ya, toilet training. Nah, toilet trainingnya itu harus dijaga tiap 4 jam pipis, membersihkan saat pembersihan saat BAK selesai. Dan juga ada penelitian pemakaian Pampers yang lebih dari 4 jam akan menaikkan risiko infeksi saluran kencing. Nah, kita harus menghindari
infeksi saluran kencing, karena infeksi saluran kencing kan nanti juga akan mengganggu, kalau berlanjut lama juga akan mengganggu fungsi ginjalnya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang menaikkan risiko infeksi saluran kencing harus dihilangkan, pemakaian pampers seperti itu, menahan pipis. Nah, itu juga untuk langkah-langkah untuk mencegah kelainan di ginjalnya. Yang kemudian yang lagi, karena ini kita zat-zat sirup banyak yang dicurigai toksik di gagal ginjal ini, ya terutama kalau pemberian sirup pada anak. Jadi untuk pemberian sekarang sirup harus konsultasi dengan dokter, ya, karena yang bisa meresepkan kan hanya dokternya. Jadi kita juga bekerja sama dengan apoteker untuk benar-benar menjaga sirup yang belum lolos dari BPOM maupun Kemenkes tidak keluar, entah itu di rumah sakit, entah di klinik maupun entah di apotek. Jadi kerjasama dengan apoteker, tidak mengeluarkan sirup. Dan untuk ibu-ibu juga tidak boleh memaksa membeli sirup. Nah, kadang-kadang suka memaksa, pokoknya anak saya panas beli. Nah, itu tidak. Ya sekarang dengan ada kejadian seperti ini, sama-sama menjaga supaya segera ke tenaga kesehatan untuk mendapatkan sirup, obat sirup yang diperbolehkan, dan obat sirup tidak membeli secara bebas gitu. Nah, itu untuk menjaga kesehatan untuk kasus yang seperti ini. Saya kira itu. Ya, jadi sahabat sehat, itu tadi poin penting, ya, poin penting yang perlu orang tua di rumah perhatikan, ya, agar anak-anak kita, buah hati kita tercinta itu terhindar dari kasus gagal ginjal akut histeris pada anak. Ya. Nah, itu tadi DJ yang pertama, cegah dehidrasi pada anak, ya, di mana para orang tua di rumah harus proaktif untuk sering mengecek, ya. Jadi tidak hanya jumlah urin ya dokter ya, jadi warnanya, frekuensinya itu juga perlu diperhatikan. Mungkin untuk anak-anak yang sudah berkemih sendiri itu bisa ditanya. Untuk anak-anak yang belum berkemih masih pakai pampers harus sering-sering dilihat ya apakah sudah basah tiap 4 atau 6 jam sekali. Nah, kemudian selalu pilih makanan dan minuman yang higienis ya, yang tidak toksik terhadap ginjal. Terus kemudian juga cegah hygiene dan juga hygiene saat berkemih untuk mencegah infeksi saluran kemih yang juga dapat mengakibatkan ya dokter ya kasus gagal ginjal akut pada anak. Nah, Oke. Seperti judulnya ya, judul materi dari Dr. Woro tadi ya, kita boleh waspada tapi jangan panik ya. Justru situasi ini di tengah lonjakan kasus ini dapat menjadikan ini sebagai sebuah momentum kita bersama ya, Dokter Bu Fani, untuk agar kita bersama-sama lebih rasional dan lebih bijak dalam penggunaan obat ya. Terus kemudian sesuaikan dengan aturan pakai dan selalu lakukan konsultasi dengan tenaga kesehatan yang lebih berkompeten. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi mungkin ya, dari Ibu Ika Irena. Kalau sudah terlanjur memakai obat sirup nih yang tidak ada dalam daftar, bagaimana? Monggo dari dokter. Kalau mungkin ya, karena yang tadi Unibaby sama paracetamol, Avifarma. Jadi dipastikan dulu obatnya itu memang benar-benar namanya itu pabrik yang meresepkan itu. Jadi kadang-kadang paracetamol banyak pabriknya yang meresepkan. Nah, kok ternyata memang sudah terminum, diobservasi anaknya. Anaknya minumnya sudah berapa kali, berapa mili, itu dicatat dan segera ke dokter terdekat untuk di assessment apakah memang ada gangguan frekuensi. Karena tadi gejalanya awal dari gagal ginjal akut adalah berkurangnya cairan urinnya, berkurangnya urinnya atau tidak bisa berkemih. Nah, jadi dipastikan dulu apakah obat yang sudah terlanjur diminum sudah mempengaruhi ginjalnya. Jadi lebih mempengaruhi akut kidney injury. Nanti bisa diperiksa urinnya, bisa diperiksa fungsi ginjalnya, pemeriksaan darah namanya ureum dan kreatinin. Jadi nanti dilihat fungsi ginjalnya. Apakah dengan riwayat dia meminum yang termasuk di dalam daftar, apakah sudah toksik ke ginjalnya. Gitu. Jadi segera ke dokter terdekat dan kita pantau, karena kita akan pantau fungsi ginjalnya. Dan kalau memang ke arah sana, ada gangguan ke arah sana, kita akan rujuk untuk ke rumah sakit
yang mempunyai fomepizol tadi. Ya. Kalau dari Bu Fani bagaimana Bu? Misal sudah terlanjur nih kita konsumsi. Mungkin tadi sesuai sudah saya jelaskan ya. Share screen, masih share screen. Share screen. Oh, udah. Jadi tadi mungkin sudah saya jelaskan di PowerPoint yang sebelumnya, bagaimana apabila anak memang sudah terlanjur meminum obat-obat yang ternyata dilarang peredarannya oleh Balai POM atau mengandung cemaran etilen glikol melebihi batas aman gitu ya. Yang pertama, kita menghentikan dulu untuk pemakaian obat tersebut. Yang kedua, sesuai dengan arahan dari dokter anak, maka kita bisa memantau kondisi anak, kemudian juga bisa periksa ya dok ya. Jadi sebaiknya paling amannya memang periksa, misal memang ada keluhan atau kondisi anak semakin kurang baik gitu ya. Ya gitu mungkin. Ini satu lagi ternyata masih dari Bu Ika. Bagaimana cara memantau urin anak yang masih bayi? Bu dokter. Ya, biasanya kalau masih bayi pakai pampers ya, atau pakai apa namanya itu kain diapers ya. Nah itu biasanya gini, cara memantaunya kita kumulatifkan. Kalau misalnya dari frekuensi, kalau dari frekuensi pampersnya dicek setiap 4 jam sekali, dicek apakah dia pipis 4 jam sekali. Kalau belum pipis ya maksimal 6 jam sekali dilihat apakah dia berkemih atau enggak, pipis atau enggak. Nah itu untuk memantau frekuensinya. Nah, bagaimana untuk memantau jumlah urinnya? Kan tadi gejalanya juga urinnya siapa tahu berkurang. Nah, caranya pampers yang biasanya dipakai ditimbang dulu berapa gram. Nah, nanti kalau dia pipis ditimbang lagi selisihnya. Dijumlahkan dalam 24 jam itu ada berapa gram, atau kan air itu 1 gram 1 cc ya. Nah, setelah ditotal itu dibagi oleh berat badannya. Jadi nanti kira-kira terus dibagi 24 jam. Jadi kira-kira berapa dia jumlah urinnya. Kalau normalnya kan 1 cc per kilogram berat badan per jam. Nah, nanti kita hitung dia kurang enggak dari normalnya. Semoga menjawab ya Bu Ika ya. Jadi kalau misal terlanjur minum obat-obat yang tidak terdaftar dalam 198 obat sirup tersebut, tetap jangan panik ya. Jadi cermati dulu apakah memang obat-obat itu termasuk dari merek pabriknya ya, terus kemudian mereknya itu sendiri ya, namanya pabriknya apa, kemudian mereknya itu apakah memang termasuk obat-obat yang dilarang beredar. Terus kemudian yang kedua, segera hentikan penggunaan obatnya. Kemudian yang ketiga, pantau jumlah urin maupun frekuensi berkemih anak dan lakukan konsultasi dengan tenaga kesehatan yang berkompeten. Baik. Ya, mungkin oh iya, ada satu lagi nih. Oh, baik. Bagaimanakah metode sederhana untuk mengidentifikasi fungsi ginjal? Apakah terkena gagal ginjal akut atau tidak? Jadi gini, itu kan pertanyaannya ada dua ya. Metodenya cara untuk mengidentifikasi fungsi ginjal, terus apakah terkena ginjal akut atau tidak. Nah tadi dijelaskan bahwa gagal ginjal akut atau tidak itu akut atau kronis gitu ya untuk membedakannya. Kalau akut ya dia sebelumnya normal tiba-tiba tidak bisa berfungsi dengan baik. Misalnya 0 sampai 14 hari batasnya. Ya, sedang sehat-sehat terus ada infeksi atau ada gejala prodromal dalam 14 hari dia tidak bisa berfungsi dengan baik, anurin kekurangan urin, urinnya berkurang atau urinnya tidak bisa berurin, itu namanya gagal ginjal akut. Tapi kalau yang kronis mungkin dalam jangka waktu yang lama tiba-tiba muncul tanda-tanda gagal ginjal yang lama. Biasanya disebabkan paling sering itu pada anak-anak prerenal, mungkin infeksi Streptococcus aureus itu, atau mungkin ada gangguan ginjal. Nah, sekarang bagaimana untuk metode sederhana mengidentifikasikan fungsi ginjal? Sama dengan yang jawaban yang sebelumnya ya. Kita lihat frekuensi berkemihnya. Itu harus paling enggak kalau
4 sampai 6 jam sekali kan berarti kalau satu hari ya paling enggak 4 sampai 6 kali ya, 4 sampai 6 kali. Terus warnanya ginjalnya apakah jernih, apakah keruh, apakah ada darahnya, itu dari warnanya. Terus kemudian baunya ya, mungkin apakah ada apa namanya yang tidak seperti bau selain urin, mungkin ada bau yang kalau ada darahnya kan baunya lebih beda gitu ya. Terus warnanya dari merah, coklat gitu kita lihat. Jadi fungsi ginjal ya seperti itu. Kalau yang urinnya, atau mungkin kalau dia gagal ginjal akut bisa juga pembengkakan di mata, di tubuh, di kaki, ada edemnya, ada gagal ginjal akut. Terus tensinya, mungkin tensi dari anak paling sering kalau gagal ginjal tensinya akan naik. Jadi hipertensi pada anak juga bisa merupakan tanda-tanda gangguan pada fungsi ginjal. Baik, jadi jawaban dari pertanyaan ini ya itu sekaligus merangkum ya materi binar pada hari ini. Jadi tadi Dr. Woro sudah menjelaskan bahwa untuk mengidentifikasi fungsi ginjal itu kita kembali ke definisi gagal ginjal akut itu sendiri. Jadi yang pertama yaitu penurunan produksi dan maupun frekuensi urin. Terus yang kemudian disertai dengan tanda-tanda yang lain ya. Jadi tanda-tanda gagal ginjal itu awalnya penurunan produksi urin, kemudian muncul gejala-gejala penimbunan cairan dalam tubuh seperti bengkak, terus kemudian sesak, nah seperti itu. Nah, jika orang tua di rumah menemui tanda-tanda ini ada pada anak, ya, jangan menunggu sampai bengkak, sampai sesak, ya, segera lakukan periksa ke dokter terdekat, ya, agar tanda-tanda ini tadi bisa didiagnosis apakah termasuk gagal ginjal akut yang toksik ataukah gagal ginjal akut sesuai dengan faktor penyebabnya. Jadi gagal ginjal prerenal, renal, dan juga postrenal. Baik, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Woro dan juga Bu Fani selaku narasumber. Semoga apa yang Bu Fani maupun Dr. Woro sampaikan kepada kita semua pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Kemudian tidak lupa juga saya selaku host mewakili narasumber yang ada di sini, kami memohon maaf apabila dalam penyampaian maupun kata terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang and until next time.